memuji, memuliakan nama Yesus Tuhan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Atas kasih setiamu Tuhan, Engkau melingkupi kami Tuhan. Dan dengan kuasa-Mu yang dahsyat Engkau menaungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Kami hidup dalam ketenangan kami Tuhan. Dan kami hidup dalam kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sekali lagi nyatakan lingkupi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita katakan, lingkupi kami Tuhan. Dengan sayap-Mu Naungiku Tuhan. naungiku, Dengan kuasa-Mu Yesus Tuhan. dengan kuasa-Mu. Sekali lagi nyatakan lingkupiku. Lingkupiku,
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah pada Mei Tuhan 2020 ini. Tatkala Engkau menghimpunkan di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, Jemaat Gereja Kristen Naviri Sion Pusat atau siapapun yang mendengarkan akan broadcast ini, biarlah Engkau sendiri memberkati akan ibadah singkat kami ini. Berkati apa yang ingin kami renungkan dari firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang kudus memberikan kepada kami pencerahan, pengertian, dan pemahaman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap kita di rumah akan mengatakan Amen. Akan kebahagiaan yang besar untuk bertemu dengan Anda kembali pada awal daripada bulan Mei 2020 ini, untuk bersama-sama beribadah dan menikmati akan anugerah Tuhan. Tema yang ingin kita bicarakan pada hari yang berbahagia ini adalah the power of positive thinking. Bagaimana kita melihat bagaimana kuasa dari berpikir yang positif ini akan memberikan kepada kita pengaruh besar di saat seluruh dunia berbicara tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang sangat-sangat tidak meneguhkan, kekecewaan, kepanikan, berbagai-bagai keadaan keputusasaan yang terjadi di seluruh muka bumi pada saat ini. Dan kita ingin melihat bagaimana Filipi 4 ayatnya yang ke-8 berbicara tentang perkara ini. Akhirnya saudara-saudaraku, apa yang baik, apa yang manis, apa yang benar, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu secara umum. Berpikirlah pada perkara-perkara yang positif. Dan jangan berpikir pada perkara-perkara yang negatif. Apapun yang Anda pikirkan di dalam diri Anda, dan Anda membiarkan diri Anda tenggelam di dalam perkara-perkara yang negatif tersebut,
maka Anda akan melihat apa yang dikatakan oleh Ayub. Bahwa apa yang dia takutkan, apa yang dia cemaskan, itu yang terjadi di dalam hidupnya. Dan ini tentunya tidak Anda inginkan dan saya inginkan. Kita ingin untuk melihat bahwa apa yang kita pikirkan, yang adalah merupakan Allah bagi kita semuanya, akan membawa pengaruh yang justru sebaliknya, yang positif. Dan karena itu kita ingin untuk berpikir, untuk senantiasa merenungkan hal-hal yang positif di tengah dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang negatif ini. Apakah perkara itu bisa? Ya. Apapun yang Anda putuskan itu terletak pada diri Anda. Anda yang memutuskan apakah Anda ingin untuk berpikir yang negatif atau Anda ingin berpikir yang positif. Dan kalau Anda meyakini di dalam diri Anda bahwa Anda berpikir yang positif senantiasa, Anda akan melihat hasilnya. Anda akan menyaksikan bagaimana semua menjadi berubah. Dan Anda tidak akan dibuat tenggelam di rumah Anda ketika Anda di lockdown, dalam arti kata keterbatasan di negeri kita ini. Kita tidak akan melihat diri kita kemudian terbawa di dalam suasana yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan dan kegelisahan, tapi senantiasa mempunyai sikap hidup yang optimis. Kita tidak akan membiarkan diri kita untuk hidup di dalam sikap hidup yang pesimis. Kita ingin senantiasa melihat yang optimis. Firman mengajarkan kepada kita semuanya bahwa tatkala kita percaya, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Bahwa kita akan menyaksikan pertolongan dari Tuhan. If you believe, Mariah Carey bersama dengan Whitney Houston menyanyikan lagu yang bagus ini dengan The Prince of Egypt. Ketika mereka mengatakan, if you believe, you will see miracles. Anda akan melihat mujizat. Tatkala Anda percaya pada apa yang Anda yakini, itu yang akan terjadi. Begitu Anda mulai memikirkan perkara-perkara yang positif ini di dalam keberadaan Anda setiap hari, sekalipun tidak ada kepastian, sekalipun Anda tidak melihat akan kapan ini semua akan berakhir, kapan semua ini akan menuju kepada titik akhir. Tapi Anda percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dan Anda percaya bahwa semua ini ada akhirnya. There is a light at the end of the tunnel. Kata sebuah lagu yang sangat terkenal sekali daripada Starlight Express. Sebuah penyajian spektakuler musical show yang memperlihatkan bahwa benar di balik lorong terowongan yang gelap, di ujung sana pasti ada sesuatu yang terang. Pasti ada. Tidak pernah Kartini mengatakannya, kita rayakan pada bulan ini, habis gelap, terbitlah terang. Dan itu ayatnya ada di dalam firman Allah pula. Bahwa kita tidak melihat bahwa semua akan gelap terus menerus, tapi kita akan melihat pasti akan datang terang itu. Kita akan melihat di lorong yang gelap itu, di ujung di sana ada terang. Dan inilah yang Anda ingin lakukan di dalam hidup ini, yang berjalan luar biasa cepatnya. Berapa bulankah kita harus menghadapinya? Kita akan menghadapinya. Dengan satu keyakinan bahwa kita tidak pernah akan terkalahkan di dalam segala perkara yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan ini kita melihat kembali pada apa yang terjadi juga pada diri dari Ayub ini. Bahwa sekalipun dia tadinya sudah mempunyai pikiran yang negatif, bahwa apa yang dia takutkan, dia cemaskan itu akan terjadi. Tetapi pada gilirannya dia menyadari ketika dia berhadapan dengan Tuhan, bahwa dia mencabut perkataannya. Dia berdebat dan ingin berpikir bahwa dia akan muncul seperti emas ketika dia akan diuji. Tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak berhak untuk berdebat dengan pencipta. Dan dia mengatakan, aku mencabut akan perkataanku. Dia menjadi yakin dan percaya bahwa memang dia perlu menggantungkan dirinya pada Tuhan. Anda dan saya ada pada posisi yang sama. Untuk mengandalkan Tuhan, untuk melihat pertolongan yang datang dari atas. Karena pertolongan kita tidak pernah datang dari manusia. Pertolongan kita tidak datang dari siapapun juga. Pertolongan kita adalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kalau Anda datang dengan satu sikap hidup seperti demikian, Anda akan melihat pertolongan itu. Jadilah menurut imanmu. Firman Allah mengajarkan demikian. Dan bila Anda percaya pada perkara-perkara yang positif yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda, maka Anda akan melihat itu akan dan pasti terjadi di dalam kehidupan ini. Kalau Anda tenggelam pada perkara-perkara yang negatif, lambat atau cepat, Anda dihancurkan, Anda dipatahkan.
Dan pada akhirnya Anda tidak menjadi pribadi yang lumpuh dan tidak tahu apa lagi yang harus Anda lakukan. Dan karena itu saudaraku, pada hari yang berbahagia di awal bulan Mei, kita melihat bagaimana kita ingin menyongsong akan setiap hari. Ketika kita datang berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita meminta pertolongan Tuhan terhadap sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Kita percaya bahwa sekali lagi di situ ada pertolongan, di situ ada pengharapan. Dan firman Allah mengatakan, jangan ingat-ingat yang dulu lagi. Lihat, aku menjadikan sesuatu yang baru. Dan yang baru inilah yang Anda dan saya senantiasa menanti. Allah tidak menyukai manusia-manusia yang melihat ke belakang. Allah tidak menyukai manusia yang senantiasa menyesali, gagal, kecewa, patah. Allah ingin manusia bangkit. Untuk itu Yesus lahir, disalibkan, bangkit. Dan dengan sikap hidup yang demikian Anda akan menyadari bahwa Anda menjadi manusia-manusia yang sungguh tidak terkalahkan. Anda mempunyai iman, Anda punya keyakinan bahwa dengan iman yang mengalahkan dunia, semua tidak turun dari langit dengan mudah melalui doa Anda, puasa Anda, tentu tidak. Tapi Anda melihat dengan sikap hidup yang positif dan berani ini, Anda akan menyadari bahwa dengan iman ketika Anda belum melihat apa-apa, belum membuktikan apa-apa, belum ada di depan mata Anda sudah percaya bahwa hal-hal tersebut akan terjadi di dalam hidup Anda, lambat atau cepat. Dengan perkara yang demikian, Anda dibawa kepada kesadaran bahwa itulah yang akan terjadi dalam hidup Anda, hidup saya, dan kepada setiap orang yang percaya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang tidak mengandalkan segala usahanya sendiri, tapi orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dia menyadari, dia tidak sendirian. You are not alone. Bukan main, itu lagu daripada Michael Jackson. Nobody, siapapun Anda dan saya, tidak pernah akan tinggal sendirian. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dan adalah janji daripada Tuhan kepada Anda dan saya, bahwa dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Bahwa dia akan tetap hadir, dia ada di dalam apapun yang Anda lalui, sekalipun Anda melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Gada dan tongkatmu Tuhan menyertai aku. Allah tidak akan meninggalkan engkau apapun juga yang terjadi. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam ketidakpastian, dalam berbagai PHK yang terjadi, dalam keadaan keuangan yang makin morat-marit ini, kita tetap mempunyai pengharapan yang pasti bahwa Allah yang kita sembah tidak akan meninggalkan kita, dan itulah cara berpikir yang positif. Kuasa yang positif yang datang melalui firman. Karena firman mengajarkan kita the good news, berita yang baik. Bukan berita ketakutan, bukan berita kegelisahan, bukan berita kegagalan. Aku menyediakan bagi engkau satu masa depan yang penuh dengan harapan. Pada perkara tersebut, saudaraku, di dalam hidup yang singkat dan amat singkat ini, mari kita bawa keluarga kita. Suami, istri, anak-anak kita semuanya yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Setiap hari pada masa-masa tatkala kita dibatasi untuk ruang gerak kita, mari setiap hari Anda mulai dengan Tuhan. Setiap hari Anda menyadari bahwa dialah Alfa dan dialah Omega. Setiap malam Anda datang kepada Dia, ciptakan di dalam diri Anda suasana kehidupan yang senantiasa positif. Dan biarlah kekuatan daripada berpikir positif ini datang mengaliri diri dan kehidupan Anda. Di mana Yesus datang, di mana Yesus hadir, Dia tidak hanya mengatakan kasihan, Dia tidak hanya akan menangis, Dia tidak hanya akan turut berduka cita, tapi di mana Yesus datang, di situ ada kesembuhan, di situ ada kemenangan, di situ ada kebangkitan. Dan itulah yang Anda dan saya perlukan di dalam kehidupan ini. Bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. We are not alone. Kita bukan berjalan sendiri, tapi Dia senantiasa menyertai kita, menghantarkan kita sampai kesudahan alam. Saudaraku, firman adalah firman yang penuh dengan kuasa, berita yang baik. Dan berita yang baik ini perlu Anda lihat, Anda dalami. Tidak melihatnya sebagai huruf yang mematikan. Sekedar Anda membaca sebuah ayat di dalam firman Tuhan bahwa doa orang benar besar khasiatnya. Berapa banyak Anda akan berdoa? Sejam? 2 hari? Anda akan berpuasa? Apa yang Anda lakukan? Dan lalu Anda pikir melalui doa Anda yang penuh dengan kesungguhan itu semua turun dari langit? Tak. Anda dan saya akan berpikir bahwa melalui doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan dimanapun kita berada,
kita menciptakan satu keyakinan, inspirasi, bahwa kita bisa, bahwa kita akan menghadapinya, dan bahwa kita pasti akan menang menghadapi segala keadaan yang tidak terkendali semacam demikian. Dan dengan sikap yang demikian baru kita menyadari bahwa benar, doa orang benar itu besar khasiatnya. Jangan hanya dilihat ayatnya, jangan dihafal-hafal itu ayatnya, tapi di balik pengertian itu Anda menyadari bahwa ketika Anda datang dengan satu keyakinan dan percaya bahwa doa Anda tidak hilang di angkasa, bahwa Anda tidak berdoa hanya sekedar berbicara, tapi dengan keyakinan yang pasti, dengan satu keteguhan diri bahwa Anda tidak pernah akan membiarkan diri Anda terlarut di dalam segala keadaan ini. Hari esok, keputusan itu ada pada diri Anda. Pilihan senantiasa Tuhan berikan. Karena itu satu-satunya yang Allah berikan kepada setiap orang yang percaya. Apa yang kau pilih, saudaraku? Apakah engkau memilih akan kematian atau kehidupan? Keputusasaan atau kebangkitan? Apakah engkau memilih yang positif atau Anda memilih yang negatif? Keputusan itu ada pada diri Anda. Dan kalau Anda mengambil satu sikap hidup yang positif, dan Anda mengatakan ini yang saya pilih di dalam hidup ini, lihatlah itu senantiasa. Dia bukan sehari, dia bukan 2 hari, dia bukan sebulan, dia bukan setahun. Every day of your life. Setiap hari di dalam perjalanan kehidupanmu, rawat itu dan jaga itu. Dan jangan biarkan perkara yang negatif. Tentu ada saatnya Anda terpukul, saya terpukul. Ada saatnya di mana Anda menangis, mungkin saya juga menangis. Ada saatnya di mana Anda gelisah, tapi Anda tidak akan membiarkan diri Anda tenggelam di dalam segala perkara yang negatif ini. Anda akan bangkit kembali dan Anda percaya bahwa tidak ada yang akan mengalahkan Anda. Anda percaya bahwa kalau Tuhan beserta Anda, hanya ada satu kata kemenangan. Dan dengan sikap yang demikian itulah Anda menghadapi akan hidup ini. Di tengah segala udara yang negatif. Ketidakpastian ekonomi, dunia, ambrolnya harga minyak di dunia, dan berbagai-bagai hal lainnya yang pasti akan mempengaruhi akhirnya dapur kita masing-masing. Dan kita ingin meyakini pada diri kita bahwa kita tidak akan membiarkan diri kita untuk hidup di dalam suatu keadaan yang negatif ini. Anda ingin senantiasa melihat the power of the positive thinking ini. Kuasa dibalik daripada berpikir yang positif. Karena hal-hal yang positif datang daripada firman Allah. Semua yang positif. Berita yang baik bukan berita yang pesimistik, tapi berita yang optimistik. Dan orang Kristen adalah orang-orang yang paling optimis di dalam kehidupan ini. Mereka senantiasa berjalan dengan spirit semacam itu di dalam hidup ini. Dan mereka akan melihat perkara-perkara yang besar. Dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Apakah semua turun dari langit? No, tidak ada yang turun dari langit. Tapi Anda mempunyai keyakinan dengan Allah yang menyertai Anda, yang memegang Anda dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Anda akan melakukan perkara-perkara yang even bagi diri Anda sendiri adalah satu kemustahilan. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak akan terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, adalah justru sebaliknya. Anda akan melihat. Dan ketika Anda melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan Anda, saudaraku yang Tuhan kasih, Anda akan berjalan dengan spirit ini. Anda akan mengucap syukur. Anda lebih percaya, dan Anda lebih percaya, Anda naik kelas. Anda tidak hanya ada di dalam kelas untuk menjadi anggota jemaat yang datang duduk dengar pulang, lalu mendengarkan khotbah-khotbah dari pendeta, dan kemudian Anda amin, 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 dan no. Anda akan naik kelas, dan Anda harus naik kelas. Karena kekristenan bukan satu sikap hidup yang jalan di tempat. Kekristenan adalah suatu perjalanan hidup yang dinamis. Anda perlu belajar dan belajar, aku melihat, aku memperhatikan, dan menarik suatu pelajaran. Semua datang dari sikap hidup Anda yang proaktif. Anda mengejar, Anda rindukan Allah makin memberikan pencerahan kepada diri Anda terhadap perkara-perkara yang tadinya Anda tidak mengerti dan pahami. Maka Alkitab tidak menjadi sebuah buku yang membosankan. Atau tidak hanya menjadi sebuah buku yang hanya diapal-apal itu ayat-ayat. Tapi dia menjadi hidup. Roh Allah bekerja melalui setiap firman-Nya di dalam diri Anda dan saya. Dan saudaraku, dia menghasilkan miracles.
Dia menghasilkan berbagai hal yang tidak kita dapat pikirkan. Melebihi apa yang kita pikirkan. Kata firman Allah, itu yang dikerjakan Allah. So, pada bulan Mei ini saudaraku yang Tuhan kasih, yang baru kita mulai ini, mari kita hadapi akan kehidupan ini. Segala sesuatu datang dari keputusan Anda untuk tidak pernah membiarkan diri Anda dari setiap bangun pagi sampai akhir hari Anda negatif. Setiap hari harus menjadi sebuah lagu seperti lagu itu, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Anda percaya itu? Anda lihat itu di dalam kehidupan Anda bahwa memang kecintaan Allah akan Tuhan bukan hanya sekedar sebuah nyanyian, tidak hanya sekedar berhenti menjadi sebuah suasana gereja, tapi menjadi suatu kuasa yang bekerja di dalam diri Anda dan saya untuk melihat bahwa Allah yang kita sembah turut bekerja di dalam segala sesuatu, melebihi segala akal pikiran kita, turut bekerja. Dia tidak bekerja sendirian untuk kita lalu kita goyang-goyang kaki. No. Dia turut bekerja, kita yang harus bekerja, keringat, air mata, penuh dengan tantangan dan kesulitan dibanting kiri dan kanan. Tapi dia turut campur tangan di dalam segala apa yang Anda dan saya hadapi. Dan dengan dia, saudaraku yang Tuhan kasih, hidup ini tidak mengenal istilahnya kekecewaan. Hidup ini tidak mengenal istilah untuk apa saya pergi ke gereja, untuk apa saya berdoa, kenapa saya berikan perpuluhan saya kepada gereja. Saudaraku, semua adalah bagian dari hidup Anda untuk menyatakan betapa Anda percaya. You believe. Anda percaya pada Allah yang tidak Anda lihat, yang tidak Anda ketahui di mana dia berada. Tapi 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Dan dengan keyakinan itu, dengan siapapun yang ada di dalam rumah tangga Anda, pada hari ini, dengan keyakinan dan kepastian itu, saudaraku yang Tuhan kasih hadapi kehidupan ini. Anda tidak bisa melarikan diri, Anda tidak boleh melarikan diri. Anda tidak perlu mencari pertolongan kiri dan kanan di dalam kepanikan. Pertolongan itu adalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kalau Anda berkata kepada sebuah gunung, berpindahlah dia, karena Anda mempunyai iman sekalipun itu kecil sebesar biji sesawi, gunung itu akan pindah. Apakah itu sebuah cerita tentang hal-hal yang Anda ingin lakukan untuk mengatakan kepada sebuah gunung Tangkuban Perahu untuk pindah? Tentu tidak. Tapi Anda melihat bahwa itu terjadi di dalam kehidupan kita dengan gunung-gunung masalah, dengan gunung-gunung tantangan ini. Dan Anda percaya berpindahlah dia. Dan Anda akan melihat dia pasti berpindah. Sekalipun Anda mulai dengan iman yang sebesar biji sesawi. Yang akan berkembang terus. Yang tidak mengenal lelah, yang tidak mengenal bosan, yang tidak kerdil terus. Tapi akan berkembang. Penyerahan Anda akan menjadi sebuah penyerahan yang sangat-sangat dinamis. Satu percaya bahwa benar-benar Anda tidak tinggal sendiri. Dan dengan keyakinan seperti demikian, kekristenan Anda tidak mengenal kebosanan, kejenuhan, bahwa seolah-olah Anda hanya pergi setiap hari Minggu ke gereja, setiap hari Minggu Anda menyanyi, sedikit memberikan persembahan dan perpuluhan Anda. No, Anda ingin mengenal dia seperti Ayub pada akhirnya menyimpulkan, dulu aku kenal engkau Tuhan dari orang lain, tapi sekarang mataku sendiri telah memandang akan engkau. Adakah engkau menyadari bahwa engkau perlu mengenal dia dengan segenap hatimu secara pribadi? Kekristenan bukanlah khotbah dari seorang pendeta, kekristenan bukan pergi ke gereja, kekristenan adalah satu hubungan pribadi Anda dan saya dengan dia, yang kita ingin rawat, kita ingin pelihara, dan kita ingin jaga. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudaraku, Anda dan saya akan berkembang bertumbuh. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ada banyak orang yang meninggalkan cinta yang mula-mula karena mereka kecewa. Karena mereka berpikir, apa ini pergi ke gereja? Satu titik tertentu mereka mengalami kekecewaan. Dan saudaraku, kita tidak ingin menjadi Kristen-Kristen yang kecewa. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah ini, saudaraku yang Tuhan kasihi, dia tidak berubah. Dia hadir, dia ada. Tentu bukan apa yang Anda inginkan semuanya Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan Anda. Dia bukan pesuruh, saudaraku, tetapi dia adalah Allah yang mengendalikan diri hidup Anda. Anda berserah, Anda percaya dengan satu sikap hidup yang positif. Tuhan, engkau hadir dalam hidup saya, engkau hadir dalam keluarga saya, engkau hadir di dalam masa depan saya, anak-anak saya, dan apapun yang saya kerjakan. Dan saya percaya Tuhan bahwa engkau akan menepati janjimu. Karena langit dan bumi lenyap, firman Tuhan adalah kekal selama-lamanya. Tidak ada jaminan lain yang bisa diberikan oleh dunia.
Tidak ada kepastian lain di dunia yang penuh perubahan. Tapi firman adalah kepastian. Dan pada kepastian inilah Anda dan saya menggantungkan akan kehidupan ini dan menjalani akan kehidupan ini. Saudaraku, the power of positive thinking. Mari kita jalani ini semua dengan sikap hidup yang positif. Dan jangan membiarkan diri kita terlena dengan segala perkara yang negatif tersebut. Selamat memasuki akan bulan Mei. Selamat memasuki akan hari-hari perjuangan, pertentangan yang kita semua akan alami. Terus mungkin, entah sampai kapan, tapi tidak ada boleh yang mengalahkan kita. Kita akan selalu berpenuh dengan keyakinan, Dia Allah yang kita sembah, Dia tidak akan tinggalkan kita, Dia Allah yang memberikan kita pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Biarlah Allah memberkati engkau, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, dan apapun yang kau sedang hadapi pada hari-hari ini. Untuk tinggal di rumah, untuk tidak banyak melakukan apapun juga dengan satu keyakinan, bahwa semua ada akhirnya. Dan biarlah Tuhan memberkati Anda, memimpin kehidupan Anda dari sekarang ini sampai Yesus Tuhan datang menjemput Anda. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah singkat kami ini, untuk menyadari dan mengetahui Tuhan bahwa benar Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan untuk memimpin akan perjalanan kehidupan kami semuanya. Dengan akal sehat, akal budi yang Kau berikan kepada kami, Engkau mengajar kami bahwa dari roh yang menjadi pusat kehidupan kami, dia mempengaruhi jiwa kami, pikiran, perasaan, keinginan kami. Dan kami menyadari Tuhan, bahwa khususnya di dalam hal pikiran ini, Engkau menciptakan akan perkara-perkara yang positif ini. Dan dengan sikap hidup yang demikian inilah, kami menjalani hidup di bulan Mei, dan di bulan-bulan yang akan datang, melewati 2020, bahkan seluruh sisa perjalanan kehidupan kami. Berkati setiap keluarga di rumah istimewa mereka yang dengan setia membawa persembahan, perpuluhan, sehingga gereja Munafir Sion tidak pernah Tuhan kekurangan dapat beroperasi terus. Berkati mereka, berapapun yang mereka bawa, persembahan, perpuluhan, berkati mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan merasa ditinggalkan. Tapi mereka Tuhan akan melihat bahwa Engkau akan menyertai, akan memimpin kehidupan mereka melalui perjalanan kehidupan ini. Biarlah nama-Mu dipuja dan dipuji, Yesus Tuhan, yang kami sembah, yang kami tinggikan senantiasa di dalam kehidupan ini, di dalam berkat nama Tuhan. Kami sudah berdoa, anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam Anaknya dan di dalam Roh Kudus akan menyertai engkau dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus Tuhan menyebut kita kedua kalinya. Then sings my soul, my Savior now. How great God, how great God. Then sings my soul, my Savior now to thee. How great God, how great God, how great God, how Tuhan memberkati Anda semua. Puji Tuhan. Shalom, Jemaat GKNS yang dikasih Tuhan. Kembali lagi dalam Good News edisi Minggu 3 Mei 2020. Suara Gembala hari ini berjudul Dipimpin Roh Kudus dan Akal Sehat. Diambil dari Efesus 4 ayat 23 yang berbunyi, biarlah Roh Kudus merubah cara berfikirmu. Ada sementara pelayanan yang meyakini bahwa memakai pikiran atau akal sehat itu tidak sejalan dengan pimpinan Roh Kudus. Sebenarnya, kedua hal tersebut tidak perlu dipertentangkan karena kedua-duanya dari Allah dan mempunyai peran masing-masing.
Roh Kudus mempunyai peran untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya, peran utamanya adalah di dalam membawa kepada pemahaman rohani dan bukan kepada yang bersifat lahiriah atau materi. Pada zaman akhir ini, banyak pengajaran yang justru amat kental memberi tekanan kepada hal-hal yang bersifat materi, sukses dalam hal keuangan, dan lain sebagainya. Roma 14 ayat 17 berbunyi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan demikian, di sisi lain manusia harus menggunakan akal sehatnya yang telah dikuduskan Roh Kudus untuk berpikir, berkreasi, berinisiatif, mengambil keputusan, merencanakan dalam berbagai gerak hidup dan pelayanan, dan bukan sekedar menunggu Tuhan mengerjakannya. Ungkapan, nanti Tuhan akan atur semuanya, seringkali dapat merupakan nasihat yang menindakbobokkan seseorang dan menciptakan ilusi yang salah. Manusia harus bekerja, bersiasat, berpikir, bertindak, mengambil keputusan dengan menggunakan akal sehatnya, dan Tuhan akan turut campur tangan mendatangkan yang baik dalam hidup pribadi atau pelayanan tersebut. Roma 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan tidak bisa menolong orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa mengatur orang yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Allah menyediakan akal sehat agar manusia bisa menata hidup dan pelayanannya. Di negeri di mana manusia masih banyak berkata saya rasa, kita harus makin waspada. Pimpinan Roh Kudus bukan soal perasaan melainkan roh. Roh adalah pusat hidup manusia di mana Roh Kudus hadir dan bertahta. Dari sana, Allah menguduskan jiwa manusia yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan. Pada akhirnya, pimpinan Roh Kudus dan menggunakan akal sehat harus dapat berjalan seirama kalau tujuan hidup ini adalah untuk Tuhan. Kalau hidup ini adalah untuk ambisi dan kepentingan diri sendiri, maka terciptalah kekacauan dan menciptakan kerancuan hidup dan pelayanan seseorang. RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah penggembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri. RPG Keluarga Mandiri akan dipimpin oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga. RPG Keluarga Mandiri dilaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati oleh anggota keluarga. Untuk bahan sharing akan dibagikan oleh pengurus gereja melalui WhatsApp. Bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung pelayanan GKNS, dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Tuhan Yesus memberkati.